Assalamualaikum, halo bro, jumpa lagi nih bro. Kali ini ada HP terbaru lagi nih dari Infinix ya di 2026 ini, Infinix Note 60 Pro, Infinix Note 60 Pro 5G ya. Nah, HP ini nih di launching sekitar bulan Maret kemarin ya. Dan harganya di awal launchingnya itu untuk yang varian 8256 nya ini 4.999.000 ya. Varian RAM 12256 nya ini 5.699.000 ya. Tapi di bulan Mei ini kayaknya sudah mulai turun ya, 100 sampai 200 ribuan. Oke, langsung kita cek dusnya ini ya. Di bagian sudut sini keterangan RAM dan internal. Ini Infinix Note 60 Pro dan HP ini nih, HP pertama dari Infinix yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon ya. Snapdragon 7S Gen 4 5G, 90 watt 30 watt wireless charge, 6500 mAh ya. Aktif matrix displaynya ada ya. Terus ini logo Qualcomm Snapdragon, sound by JBL. Terus di bagian samping sini logo Note 60 Pro. Di sini Note 60 Pro ada bonus kartu Exis 12 bulan garansi ya. Di bagian belakang sini chipsetnya nih Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 ya. Active matrix display ya, 90 watt 6500 mAh, 3D Ice Core PC, displaynya 144 Hz 1,5K. Kamera utamanya 50 megapiksel OIS Night Master ya. Terus di bagian atas sini ada logo Infinix. Di bagian bawah sini ada keterangan IMEI, keterangan RAM, dan yang ini yang varian warna Mist Titanium. Oke, langsung kita cek unitnya ya. Dan begini nih bro, tampilan desain back covernya Infinix Note 60 Pro ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita cek dulu kelengkapannya nih. Kelengkapannya ada hard case ya, case keras ini bro ya, hard case. Dan ini ada lingkaran magnetnya ya untuk wireless charge-nya. Terus ada adaptor chargernya ini 90 watt ya. Terus ini kabelnya USB A to Type C, dan di bawah kabel itu ada SIM ejector. Oke, kita kembali ke desainnya ini ya. Ini desainnya back covernya ini mirip dengan yang versi basicnya ya, Note 60. Cuman bedanya ini yang Pro ini seperti semacam kayak berlapis gitu ya, berlapis. Dan di sini ada tulisan kecil nih, ultra clear 50 megapiksel OIS AI cam ya. Dan modul kameranya juga beda dikit ya. Ini yang versi basicnya itu lebih curve ya, sedangkan yang ini seperti ada seginya gitu ya, persegi gitu. Terus untuk kameranya ada dua ya. Kamera utamanya 50 megapiksel autofocus OIS, kamera kedua 8 megapiksel ultra wide autofocus. Ini ada lampu matrix aktifnya ya. Terus ada LED flashnya. Dimensi bodinya ini tidak beda jauh ya dengan HP-HP lain, beda-beda tipis aja. Terus untuk ketebalannya juga lumayan tipis. Dan ini di bagian samping sebelah sini ada dua garis anten ya, karena ini bahan frame-nya ini ya, ini terbuat dari metal, jadi ada garis antennya. Terus ada tombol power, volume, dan ini head monitor ya. Ini bisa cek kesehatan ya, bisa cek detak jantung dan darah juga. Terus di bagian bawahnya ini ada grill speaker, dua garis anten, port USB Type C, mic, dan slot SIM ya. Terus bagian samping sebelah sini ada one tap button dan dua garis anten ya. Di bagian atas ini ada dua garis anten lagi ya, ada grill speaker, logo JBL, infrared blaster, dan lubang mic. Terus untuk bahan
back covernya ini masih dari plastik ya, sedangkan premnya tadi dari metal ya. SIM tray-nya ini dual nano SIM ya, bolak-balik dan tidak support nih untuk micro SD. Dan gimana nih kalau kita tes pasang hard case bawaannya ini ya. Oke, kita pasang nih. Dan begini nih bro ya tampilannya nih kalau kita pasang hard case bawaannya tadi. Cakep juga nih ya. Dan kita langsung ke displaynya ya. Ini dia tampilan awal displaynya Infinix Note 60 Pro ya. Ini displaynya menggunakan panel AMOLED 1,5K dengan lebar 6,78 in ya. Refresh rate maksimalnya 144 Hz dan kecerahan puncaknya 4500 nit ya. Untuk bezelnya ini lumayan tipis ya. Bezelnya lumayan tipis dan simetris juga nih bro. Nah terus untuk displaynya ini memiliki resolusi 1208 kali 2644 pixel ya. Sudah support always on display. Talk sampling rate-nya ini 240 Hz ya. Terus untuk perlindungan layarnya nih ini masih di Corning Gorilla Glass 7i. Oke, kita lanjut ke tentang perangkat ya. Ini untuk OS-nya ini menggunakan XOS 16.1.0 ya. Chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 5G ya, 4 nanometer. CPU-nya octa-core 2,4 GHz. GPU-nya ini Adreno A810 ya. Android-nya Android 16 dan untuk tipe RAM-nya ini LPDDR5. Terus ROM-nya ini UFS 2.2. Terus untuk skor Antutu-nya nih, Antutu benchmark versi 11 ya, ini lebih dari 1 juta ya. 1.101.976. Kemudian untuk baterainya nih 6500 mAh, 90 watt round fast charge ya. Sudah support wireless charging 30 watt ya, reverse charging 7,5 watt dan wireless reverse charging ini 5 watt. Selanjutnya untuk audionya ini sudah dual stereo speaker ya by JBL. Untuk konektivitasnya ini ada GPS, Wi-Fi 802.11 ya, Bluetooth 5.4, ada OTG, NFC dan FM. Sensornya nih banyak nih ya, ada G sensor, e-compass, gyroscope, light sensor, proximity sensor ya, X-axis motor, infrared blaster, head monitor dan fingerprint sudah di layar ya. Terus untuk sertifikasi ketahanannya nih sayang sekali ya masih IP64. Selanjutnya kita cek fitur-fiturnya nih. Nah di sini ada Infinix AI ya. Di Infinix AI ini ada polak suara, ada AI writing ya, catatan AI, ada galeri AI. Terus yang lainnya ini di sini ada saran AI dan selanjutnya ini ada ini fungsi tambahan ya. Nah di fungsi tambahan ini ada aksesibilitas ya, rekam layar, tangkapan layar. Terus ada ini nih, ada tampilan pereda mabuk perjalanan ya, ada juga ya. Terus ada X clone ya, ini untuk cloning medsos ya. Ini bisa 2 aplikasi medsos ya, 1 akun. Terus ini ada anti intip juga nih bro. Terus one tap buttonnya nih kita tes ya. Ini tekan lama bisa untuk kesehatan ya, polak, buka kamera, rekam suara ya, dan lain-lain. Oke, kita tes kesehatannya ini ya. Kita tekan lama.
Terus instruksinya kita disuruh tekan ini ya, head monitor samping sini ya. Dan ini mulai prosesnya ya. Dan kayaknya ini prosesnya lama nih ya. Lumayan lama nih. Oke, kita percepat aja ya. Dan ini dia nih hasilnya nih. Di sini ada detak jantung ya. Terus oksigen darah. Terus denyut jantung dan tingkat stresnya ya. Jadi prosesnya tadi ya, kita tekan lama dulu one tap buttonnya. Terus kita tekan ini ya, tekan head monitornya ini tadi. Dan fitur selanjutnya nih ada pencahayaan metrik aktifnya ini. Nah ini ya, kalau kita aktifkan dia akan nyala lampu ya, mirip-mirip Hello aktif di Note 50 gitu ya. Terus ada metriknya ini, studio metriknya. Nah ini kita bisa pilih ya untuk metrik displaynya. Nah ini dia ya, kita bisa pilih, ada beberapa pilihan nih. Atau kita bisa juga kita buat tulisan ya. Nah ditambah ini ya, kita bisa tulisan ini, tadi saya buat tulisan Infinix ya. Kita bisa buat yang lain lagi ya, atau apalah gitu ya. Hai juga ya, ini saya tes tulis hai. Nah ini dia. Terus untuk ini, untuk metrik mini playnya ini bisa juga untuk main game ya, game-game ringan seperti ini ya. Jadi fitur-fiturnya banyak nih bro ya. Nah untuk urusan gamenya nih, ini saya tes main Mobile Legends aja nih ya. Dan untuk game Mobile Legends ini kita langsung cek settingan aja nih ya. Ini untuk kualitas map ini di ultra, terus kualitas model di standar ya, kualitas efek di tinggi, frame rate nya ini bisa di ultra ya maksimal, terus resolusinya di XD. Dan lanjut kita ke kamera belakangnya nih. Nah ini untuk kamera belakangnya ya, ini ada ultrawide-nya nih ya, mode ultrawide-nya. Kita tes di mode normal ini ya, mode AI cam-nya ini. Dan ini hasilnya nih bro, hasilnya cukup bagus ya. Warna tidak over ya, warna tidak pekat. Dan untuk detailnya juga dapat ya, tajam juga hasilnya. Terus 2 kali zoomnya nih. Nah ini 2 kali zoomnya masih bagus juga ya, detailnya dapat ya. Terus untuk kita tes juga 3 kali zoomnya nih. Nah ini hasil 3 kali zoomnya juga masih bagus ya, detailnya masih dapat ya. Untuk maksimal zoomnya ini 15 kali ya. Terus untuk
fitur-fiturnya nih, ini ada mode vlog ya, potret jalanan juga, terus super malam dan lainnya. Ini ada gerak lambat, selang waktu, video ganda, potret AIGC, Skyshot Pro, panorama, super makro, dokumen, dan pixel tinggi. Terus untuk perekaman videonya nih, ini maksimal bisa di format 4K ya, 4K 30 fps, dan stabilisernya juga support di 4K 30 fps ini. Terus untuk kamera depannya nih, kamera selfie-nya ini resolusinya 13 megapiksel ya, dan ada banyak fiturnya juga nih. Ini ada fitur riasan ya, terus ada mode cantik, dan selfie lebar juga ada ya. Terus ini ada lainnya, ini ada selang waktu, video ganda, dan potret AIGC. Untuk rekam video kamera depannya ini juga support di 4K 30 fps ya. Stabilisernya juga support di 4K 30 fps. Dan lebih jelasnya nih bro ya, sampel hasil foto dan perekaman video kamera belakangnya sebagai berikut.
Selanjutnya di bagian audionya nih ya, kita tes ya gimana nih audionya dan langsung kita cek. Itu tadi bro ya audionya, silahkan nilai sendiri ya. Tapi kalau menurut pribadi saya ya audionya lumayan lah ya, tidak jelek juga tapi tidak bagus juga ya. Dan akhirnya sampai di sini dulu nih review kali ini ya. Terima kasih nih sudah nonton ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga bagi yang belum ya. Terima kasih sekali lagi sudah nonton. Sekian dan wassalam.